Mari kita bangkit berdiri, kita memuji Tuhan di dalam kidung jemaat nomor 15. Berhimpun semua menghadap Tuhan. Berhimpun semua menghadap Tuhan dan pujilah Dia pemurah benar. Kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Kuasa, Engkau pelindung dari semua manusia Engkau pelindung dari semua manusia yang berharap kepadamu. yang berharap kepadamu. Tanpa anugerah-Mu, Tanpa anugerah-Mu, tidak seorang pun yang dapat berarti di hadapan-Mu. tiada seorang pun yang dapat berarti di hadapan. Sekarang kami akan membaca Sekarang kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. dan merenungkan firman-Mu. Limpahkanlah kemurahan-Mu kepada kami, Limpahkanlah kemurahan-Mu kepada kami, dan kuasai kami dengan roh-Mu, dan kuasai kami dengan Roh-Mu, agar dengan demikian agar dengan demikian kami dapat mengetahui kami dapat mengetahui apa yang benar dan berkenan di hadapan-Mu, apa yang benar dan apa yang berkenan kepadamu, serta oleh pertolongan serta oleh pertolongan daripadamu daripadamu kami dapat melaksanakannya kami dapat melaksanakannya menurut kehendak-Mu. menurut kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Kita buka Alkitab kita yang saya ambil dalam Perjanjian Lama. Perjanjian Lama, Yosua. Yosua pasalnya yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-9. Bacaan kita pada saat ini Yosua 1 ayat 1 sampai 9. Saya akan memberi judul Mantap Iman dan Bersyukur. Ada seorang pemuda yang dalam perjalanannya tiba di sebuah perempatan. Ia berdiri dengan bimbang karena bingung mau mengambil jalan yang mana. Maka ia pun kembali dan bertanya kepada seorang kakek. Kakek, menurut Anda, jalan manakah yang harus saya lalui? Ada 3 jalan dan saya bingung mau mengambil jalan yang mana. Kakek itu menjawab dengan sangat bijak. Hai anak muda, jika kamu tahu kemana arah tujuanmu, maka kamu dapat memutuskan jalan mana yang akan kamu lalui. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita semua dan setiap orang yang masih hidup, kita bernaung di bawah langit yang sama. Kita berpijak di atas bumi yang sama. Kita dibasahi oleh hujan yang sama, digelapi oleh malam yang sama, dan diterangi oleh matahari yang sama. Namun kita memiliki perbedaan dalam memaknai perjalanan kehidupan yang Tuhan beri. Seperti cerita anak muda tadi, dalam sebuah perjalanan ada yang sekedar jalan saja. Apa yang menjadi tujuan hidup tidak mau pusing-pusing dipikirkan. Ada yang berjalan tetapi bingung dan tak tahu arah mau yang harus dia ambil. Ada yang mengambil jalan-jalan pintas asalkan menguntungkan dan menyenangkan. Dan ada yang menempuh perjalanan dengan merasapi setiap kepahitan dan kesukaan yang terjadi. Inilah saatnya bagi kita untuk merenungkan sejauh mana hubungan kita dengan Tuhan dan sesama.
Seberapa banyak waktu tahun ini yang telah kita pakai untuk berbuat demi kebaikan? Seberapa banyak waktu tahun ini yang telah kita manfaatkan untuk membawa hidup kita dan keluarga kita berjumpa dengan Allah? Bila kita memiliki 2 lembar daftar, yang pertama daftar mantap dan daftar khawatir. Daftar yang mana lebih banyak isinya atas kehidupan kita? Apakah mantap dan bersyukur yang lebih banyak, atau khawatir dan mengeluh yang lebih banyak? Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, Tuhan memantapkan hati Yosua. Firman-Nya, kuatkan dan teguhkan hatimu. Tidak main-main Bapak Ibu. Tuhan berfirman 3 kali kepada Yosua, yaitu pada ayatnya yang ke-6, ke-7 dan 9. Artinya Yosua benar-benar diminta kuat dan teguh hatinya. Hal ini mengandung 2 makna. Yang pertama, kekuatan dan keteguhan hati menerima mandat Allah memasuki tanah Kanaan. Mandat yang wajib diterima dan bersyukur dan dikerjakan dengan tanggung jawab. Yang kedua, kekuatan dan teguhan hati untuk menjalankan tugas di tanah Kanaan nanti. Jangan tawar dan kecut hati. Tuhan memanggil, Ia juga yang menguatkan, meneguhkan dan memampukan Yosua. Tugas Yosua akhirnya berhasil karena Tuhan menyertai. Penyertaan Tuhan ditegaskan pada ayatnya yang ke-5. Dia katakan, aku menyertai engkau, aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ini wujud kesetiaan Allah yang telah memanggil Yosua dan bangsanya. Tuhan berkarya dalam perjalanan hidup umatnya. Keberhasilan Yosua adalah karena pertolongan Tuhan. Tetapi pertolongan Tuhan saja tidak cukup. Karena pertolongan Tuhan harus disertai dengan hati yang kuat dan teguh. Dengan hati yang kuat dan teguh, mari kita tinggalkan segala kenangan di bulan dan tahun yang telah berlalu. Entah kenangan pahit maupun manis. Hati yang kuat dan teguh akan membuat kita bersyukur karena Tuhan sudah menolong dan menyertai kita dengan selamat sampai pada hari ini. Sebuah masakan menjadi sedap karena dimasukkan bumbu-bumbu yang dipilih oleh koki yang memasaknya. Begitupun sebuah hidup, sebuah kehidupan menjadi indah karena masuknya orang-orang yang Tuhan izinkan dalam kehidupan seseorang. Ada yang masuk seperti kunyit, walau penampilannya jelek, tetapi sanggup memberi warna indah yang sulit dilupakan. Ada yang masuk seperti bawang merah, yang semakin lama bersamanya semakin banyak air mata menetes. Ada yang masuk seperti lada, walaupun nampak kecil, halus, tetapi memberi kehangatan. Jagalah dan jangan sia-siakan mereka yang masuk memberi kebaikan dalam hidupmu. Syukurilah dan janganlah membenci mereka yang berperan menyedapkan pribadimu. Semua itu Tuhan izinkan masuk untuk merubah segala yang tidak baik yang ada di dalam pribadimu menjadi baik. Bersyukurlah atas kesehatan dan kekuatan
sehingga kita bisa melewati hari-hari hidup kita. Bersyukur atas rumah yang kita diami, atas keluarga dan teman, atas pengetahuan dan keterampilan kita. Kita bersyukur sebab semua itu adalah karena Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, jika kita masih bergumul dengan anggota keluarga yang sakit, tetaplah teguh dalam kasih dan pertolongan Tuhan. Tetaplah berserah dalam tangan Tuhan. Akhirilah tahun ini dengan sikap menerima dan bersyukur. Tuhan masih memberi hidup dan kesempatan untuk beribadah seperti pada saat ini. Dia masih memberi kita untuk bisa berdoa dan masih memberi kita memuliakan nama Tuhan. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Amin.